Halo, Anda tahu nggak, banyak wanita takut pensiun. Bukan karena harus berhenti bekerja, tapi karena takut tidak tahu harus jadi siapa setelah itu. Dan jujur aja nih ya, ketakutan itu sangat manusiawi. Di usia 50-an itu memang aneh. Di satu sisi kita lebih tenang, lebih tahu maunya apa. Tapi di sisi lain, kita mulai banyak bertanya dalam hati. Setelah ini, hidup saya mau dibawa kemana? Kalau pertanyaan itu pernah mampir di kepala Anda, berarti Anda normal. Dan video ini memang untuk Anda. Satu, siapa saya kalau tidak lagi bekerja? Saya mulai dari yang paling sering bikin dada sesak. Anda pernah nggak bangun pagi lalu bertanya, kalau saya tidak lagi ke kantor, saya ini siapa? Selama puluhan tahun perjalanan, nama kita dikenal lewat jabatan. Hari-hari tersusun rapi oleh kebiasaan. Tiba-tiba, semuanya tinggal hanya kenangan. Dan di situ muncul rasa kehilangan. Bukan kehilangan gaji aja, tapi kehilangan identitas. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Steve Jobs. Kalimat ini terasa lebih dalam justru di usia 50-an. Nah, jangan khawatir, untuk ini ada solusinya. Pertama, coba pelan-pelan pisahkan pekerjaan dari diri Anda. Pekerjaan itu yang Anda lakukan, bukan siapa Anda. Solusi kedua, ambil kertas, tulis peran Anda selain bekerja. Wanita, ibu, teman, anak, tante ceria, tetangga hebring, atau manusia yang macam-macam deh ceritanya. Pelan-pelan Anda akan ingat, oh ternyata saya masih utuh. Selanjutnya, kalau soal jati diri mulai goyah, pikiran biasanya langsung lompat ke hal yang sangat praktis, yang pasti dirasakan semua wanita yang pensiun. Bukan soal mimpi besar, bukan soal keinginan berlebihan, tetapi soal rasa aman yang ingin tetap terjaga. Dua, uang saya cukup nggak ya? Nah ini, sekarang kita ngomong jujur saja soal uang ya. Banyak wanita tidak mengakuinya, tapi ini sering muncul diam-diam. Cukup nggak ya uang pensiun saya? Takut merepotkan anak, takut gaya hidup turun, takut kehilangan rasa aman. Saya mau cerita tentang teman kantor saya yang sebentar lagi pensiun. Puluhan tahun bekerja, akhirnya akan menerima uang pesangon. Seneng sih, angkanya kelihatan besar. 1 miliar berapa? Awalnya dia lega. Wah, 1 miliar, pikirnya. Rasanya aman, rasanya tenang. Tapi malamnya, dia duduk sendirian. Lalu muncul pertanyaan pelan-pelan di kepala. Kalau saya hidup 20 tahun lagi, cukup nggak ya? Mari kita hitung pelan-pelan, tanpa rumus ribet. 1 miliar itu dibagi 20 tahun sama dengan 50 juta per tahun. Sekarang kita bagi lagi per bulan. 50 juta dibagi 12 bulan sekitar 4 juta 100 per bulan. 4 juta 100 ribu rupiah. Di titik ini dia terdiam. Bukan panik, tapi mulai jujur. Dengan hanya 4 juta sebulan, masih bisa makan sederhana, masih bisa bayar listrik dan air. Tapi harus sangat hati-hati soal gaya hidup. Dan tidak banyak ruang untuk darurat besar. Seperti kalau misal ada yang sakit, atau kalau ada bocor, atau misalnya malah ada yang kawinan. Lalu dia sadar satu hal penting. Masalahnya bukan di angka 1 miliar tadi, atau berapapun itu. Masalahnya ada di cara hidup setelah pensiun. Kalau uang itu habis dimakan gaya hidup lama, 20 tahun itu memang terasa sangat panjang, ya kan? Tapi kalau uang itu diatur, diperlambat, dan dibantu sumber lain, hidup bisa tetap tenang. Dan disitulah dia menarik nafas panjang. Bukan takut, tapi mulai berpikir.
Berarti saya perlu menyesuaikan hidup, bukan menyerah. Pensiun bukan soal punya banyak atau tidak. Pensiun adalah soal mengubah cara hidup dengan sadar. Dan di sini saya mau selipkan pepatah favorit saya. Dompet menipis masih bisa diisi, tapi gengsi menebal bikin hidup makin sempit. Lucu tapi kena. Solusi pertamanya ada nih. Berhenti membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Hidup tenang itu lebih mahal daripada hidup terlihat mapan. Solusi kedua, ubah target dari harus banyak menjadi cukup dan berkelanjutan. Karena tenang itu adalah kekayaan yang sering kita abaikan. Misalnya urusan keuangan mulai terasa agak tenang, biasanya muncul kebingungan berikutnya. Bukan hal besar, bukan juga sepele, tapi soal hari-hari yang tiba-tiba terasa panjang. 3. Setelah pensiun, saya mau ngapain setiap hari? Ini pertanyaan kelihatan sepele, tapi bisa bikin kosong. Selama ini hidup kita penuh jadwal, tiba-tiba kalender sepi, dan muncullah kebingungan. Orang sibuk, capek cari waktu luang. Orang pensiun, capek ngisi waktu. Ketawa boleh, tapi ini nyata. Terus ini, yang pertama, Anda tidak harus langsung tahu tujuan besar hidup Anda setelah pensiun. Mulailah dari ritme kecil, bangun pagi tanpa terburu-buru, gerakan tubuh Anda walau hanya jalan sebentar, makan enak, makan sadar, tidur dengan hati yang lebih ringan. Kalau setelah itu Anda masih punya energi dan rasa ingin mencoba, Anda boleh kok memikirkan usaha kecil-kecilan. Nggak perlu bisnis yang ribet, nggak perlu harus langsung besar. Sekarang banyak franchise sederhana yang cocok untuk Anda yang puluhan tahun jadi karyawan. Sistemnya udah ada dan resikonya lebih jelas. Informasinya pun mudah ditemukan, banyak di internet, tinggal Anda cari dan pelajari pelan-pelan. Tujuannya bukan semata-mata untung besar, tapi supaya Anda tetap merasa aktif, berdaya, dan punya ritme. Nah, satu hal lagi yang sering dilupakan. Solusi kedua nih, izinkan diri Anda menikmati hidup tanpa rasa bersalah. Tidak semua hari harus produktif. Tidak semua waktu harus menghasilkan sesuatu. Mungkin sekarang waktunya Anda healing. Pergi ke luar negeri yang dulu hanya jadi angan-angan aja. Jalan pelan, melihat dunia, bernafas lebih lega. Atau kembali ke hobi lama yang sempat tertinggal. Melukiskah, menulis, berkebun, jalan pagi, berlari pelan. Ini bukan uang waktu, ini merawat diri Anda sendiri. Karena saat hati Anda tenang dan tubuh Anda sehat, hidup terasa cukup. Dan di titik itulah Anda akan tahu Anda sedang hidup, bukan sekedar bertahan. Di titik ini banyak yang mulai berpikir pelan-pelan. Kalau begitu, apa masih boleh mulai dari awal? Nah, dari sini saya ingin bercerita sedikit ya. 4. Masih pantaskah saya mulai hal baru? Saya kenal seorang wanita usia 56 tahun, namanya Bu Riana. Baru aja dia pensiun. Awalnya sih dia cuma jalan pagi aja untuk ngisi waktu. Muter komplek, nggak niat jadi apa-apa. Cuma ingin tubuhnya bergerak. Beberapa bulan kemudian, ada ibu-ibu lain yang ikut. Lalu mereka saling menyemangati. Hari ini, Puriana dikenal sebagai wanita yang menginspirasi banyak orang. Bukan karena terlalu hebat, tapi karena berani mulai meski ragu. Coba Anda perhatikan baik-baik. Selama ini berapa banyak hal yang ingin Anda lakukan, tapi berhenti hanya karena satu pertanyaan. Pantas nggak ya? Pantas nggak ya di usia segini? Pantas nggak ya setelah pensiun? Pantas nggak ya kalau saya mulai dari nol lagi? Padahal mungkin pertanyaannya yang memang keliru sejak awal. Satu, berhenti bertanya pantas atau tidak. Gantilah dengan pertanyaan yang jauh lebih berguna, yaitu saya mau atau tidak.
Karena hidup Anda bukan panggung penilaian orang lain. Tidak ada juri, tidak ada skor. Kalau Anda mau belajar hal baru, kalau Anda ingin mencoba sesuatu yang membuat hati bergerak, itu sudah cukup menjadi alasan. Anda tidak perlu terlihat meyakinkan di mata siapapun, cukup merasa selaras dengan diri sendiri. Lalu satu hal penting berikutnya, 2. Mulailah dari versi paling kecil. Tidak perlu pengumuman yang besar, tidak perlu cerita ke semua orang, tidak perlu langsung serius. Mulai saja diam-diam, pelan-pelan, di sudut hidup Anda sendiri, coba 1 hari. Kalau cocok, lanjut. Kalau tidak, berhenti tanpa rasa bersalah. Ini bukan lomba kok, ini perjalanan. Hidup Anda, ritme Anda. Tidak ada kewajiban untuk cepat. Tidak ada tuntutan untuk sempurna. Dan seringkali hal-hal besar dalam hidup justru lahir dari langkah kecil yang diambil dengan tenang. Nah, cerita Bu Ria tadi mungkin membuat kita tersenyum, tapi juga menyentuh satu hal penting lainnya. Karena apapun rencana hidup ke depan, semuanya akan kembali ke satu fondasi utama, yaitu tubuh. 5. Bagaimana kalau kesehatan saya menurun? Di usia 50-an, kita mulai lebih akrab dengan kata capek, pegal, dan lelah. Dan muncul ketakutan. Kalau saya sakit, siapa yang urus? Nah, solusi pertamanya nih, berhenti mengejar tubuh ideal. Kejar tubuh yang bisa diajak hidup. Nah, solusi kedua, anggap gerak itu hadiah, bukan hukuman. Jalan kaki, stretching, lari pelan, semuanya dihitung. Kalau tubuh mulai dijaga, ada lapisan yang lebih dalam lagi. Bukan soal fisik, bukan soal materi, tapi soal nilai diri yang selama ini sering diukur dari kesibukan. 6. Kalau saya tidak sibuk, apa saya masih berharga? Ada satu kalimat yang pernah saya dengar di TV dan itu menempel lama. Seorang wanita berkata, saat saya berhenti sibuk untuk terlihat berguna, saya akhirnya merasa hidup. Banyak dari kita dibesarkan dengan keyakinan. Kalau tidak sibuk, berarti malas. Kalau tidak bekerja, berarti tidak berguna. Padahal itu lelah. Solusi pertamanya, nilai diri Anda bukan dari kesibukan, tapi dari kedamaian. Solusi keduanya, berhenti meminta izin untuk menikmati hidup Anda sendiri. Dan setelah semua pertanyaan itu dilewati, biasanya ada satu pertanyaan terakhir yang datang pelan-pelan. Tidak keras, tidak dramatis, tapi cukup membuat kita berhenti dan merenung. 7. Bagaimana kalau nanti saya menyesal? Pertanyaan terakhir ini paling sunyi. Biasanya muncul malam hari. Kalau saya salah langkah, kalau hidup saya biasa-biasa saja, coba Anda sadari satu hal ini pelan-pelan. Banyak kegelisahan di usia ini bukan datang dari kenyataan hari ini saja, tapi dari bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Kita sering hidup di kepala kita sendiri, membayangkan skenario terburuk, menyusun kekhawatiran yang bahkan belum mengetuk pintu. Padahal masa depan itu belum ada, belum muncul. Yang nyata, ya hari ini. Jangan hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Hidupilah hari ini. Hari ini Anda masih bisa bangun pagi. Hari ini tubuh Anda masih bisa bergerak. Hari ini Anda masih bisa memilih. Seperti kata pepatah Inggris, worrying doesn't take away tomorrow's trouble. It takes away today's peace. Dan kedamaian hari ini terlalu berharga untuk dikorbankan oleh ketakutan yang belum tentu datang. Lalu,
ada satu ketakutan lain yang sering lebih besar daripada kegagalan, yaitu takut mencoba, takut salah, takut terlihat canggung, takut tidak berhasil. Tapi dengarkan ini baik-baik ya. 2, lebih baik mencoba dan menyesuaikan daripada tidak pernah memulai sama sekali. Karena hidup jarang berjalan lurus, ya kan? Kita mencoba lalu menyesuaikan, melangkah lalu mengoreksi arah. Itu bukan tanda gagal, itu tanda hidup. Seperti kalimat sederhana dalam bahasa Inggris yang sering dilupakan. You don't have to get it right, you just have to get it going. Anda tidak harus sempurna, Anda hanya perlu mulai. Dan ketika Anda mulai, pelan-pelan rasa takut akan mengecil. Kepercayaan diri akan tumbuh. Bukan karena semuanya pasti berhasil, tapi karena Anda berani hadir dalam hidup Anda sendiri. Anda tidak terlambat, Anda hanya akhirnya punya waktu untuk jujur pada diri sendiri. Kalau Anda wanita 50-an yang sedang atau akan pensiun, saya ingin dengar cerita Anda. Tulis di komentar pertanyaan mana yang paling sering mampir di hati Anda. Dan kalau Anda ingin berjalan pelan, sehat, dan sadar di usia ini, subscribe baru 50-an tahun, kita tidak sedang mengakhiri hidup. Kita sedang memilih hidup dengan versi yang lebih jujur. Sampai jumpa.